Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Cloud Computing dan saya Ferry Ramachandra. Saya Fakih Afan Birayuda. Saya Andi Irawan. Dan saya John Luki Blending. Nah, di sini kita akan menjelaskan hasil dari tugas praktikum kami. Nah, selanjutnya kita menjelaskannya. Di sini untuk pertama-tama tampilan desainnya. Tampilan desainnya itu seperti begini. Nah, ini seperti begini. Lalu di sini kita menggunakan sebuah cloud yang kita beri nama Palu. Nah, lalu cloud ini memiliki 4 cabang. Nah, setiap cabangnya itu kita gunakan router dan kita beri nama-nama daerah seperti Poso, Luwuk, Guol, dan juga Toli-Toli. Nah, lalu di setiap routernya itu memiliki 5 unit. Nah, unit-unitnya itu ada unit SDM, unit operasional, unit pelanggan, unit resource, unit marketing. Nah, lalu di setiap unit ini memiliki lagi 3 PC dan juga 2 laptop, dan juga ada 2 kepala bagian, yang dimana setiap kepala bagian itu memiliki 1 PC dan 1 laptop. Nah, lalu untuk menghubungkan semua ini dari cloud ke router, kita menggunakan kabel otomatis yang kuning ini, automatically choose connection type. Lalu untuk dari router ke switch dan juga ke PC laptop, kita menggunakan kabel copper straight through. Nah, setelah itu jika kita sudah menghubungkan kabel-kabelnya, lalu kita pengaturan IP. Untuk pengaturan IP-nya itu, nah ini seperti ini. Di sini kita klik dulu, lalu ke desktop, IP configuration. Lalu IP configuration ini kita pilih static. Nah, setelah itu kita isi IP address-nya. Di sini kita isi 192.168.21.1, subnet mask-nya 255.255.250, dan juga default gateway-nya 192.168.21.10. Nah, untuk di bagian Poso, lalu di bagian unit marketing, di sini IP-nya ini menggunakan 21 dan 1. Nah, di sini ini duanya ini sebagai dia punya unit posonya, lalu satunya ini unit marketing. Nah, untuk selanjutnya ke laptop sini, ini sama juga dia punya ininya, hanya beda di akhiran. Yang tadi 1 lalu kedua. Lalu jika kita pindah unit, kita ke unit resource. Nah, jika kita ke PC-nya, lalu kita lihat dia punya IP, di sini akan dia berubah jadi 22 karena kita menjadi 2 karena kita sudah berubah unit. Nah, begitu juga jika kita ke sini, dia akan berubah lagi jadi 3. Nah, jika kita beda router, misalnya kita ke router di router apa ini? Router loop. Nah, router loop itu yang kita ubah, dia hanya di bagian ininya saja. Kan tadi 2, dia jadi 1. Ini juga 4 dan 9 berikut dengan ini. Nah, seperti tadi. Nah, itu saja untuk saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Ferry Ramachandra, Stamuk F5519070. Setelah mengatur seluruh topologi beserta IP-nya, selanjutnya kita klik cloud ini. Ya, di cloud ini yang pertama kita buat adalah DCLI. Apa itu DCLI? Nah, ini. DCLI ini dibuat di per serial. Serial 1 di sini, dia adalah kabel POSO. Jadi, yang ditulis di sini adalah POSO ke Lubuk, POSO ke Toli-Toli, dan POSO ke Buol. Selanjutnya, serial kedua ini adalah Lubuk ke POSO, kemudian Lubuk ke Toli-Toli, dan Lubuk ke Buol. Kemudian untuk serial 2-nya, Toli-Toli ke POSO, Toli-Toli ke Lubuk, dan Toli-Toli ke Buol. Untuk serial 3-nya, Buol ke Poso, Buol ke Lubuk, dan Buol ke Toli-Toli. Ini maksudnya apa?
Perhatikan di sini, kami menggunakan untuk serial 0 sebagai 1. Jadi coba lihat, pada nomor seri 100 sekian tidak ada 101. Itu penanda sebagai ini adalah poso. Kemudian untuk serial selanjutnya, nah setelah 201 ke 203, karena ini merupakan router kedua, sambungan kepada router kedua, kami mengosongkan nomor 2 sebagai penanda karena nantinya hal-hal ini saling berkaitan pada proses selanjutnya. Begitu pula pada serial 2. Karena 0 jadi 1, 2, 1 jadi 2, berarti 2 jadi 3. Lihat, pada 302 dan 304 terdapat gap sebagai penanda bahwa oh ini routernya toli-toli. Kemudian ini seperti kita lihat 401 ada, 402, 403, 404. Kami menggunakan jeda interval 100 tiap-tiapnya agar memudahkan. Oke, selanjutnya setelah menyetel semua ini dia cara memasukkan seperti ini ya. Nah, ini dituliskan sekian, kemudian namanya, kemudian di add nantinya. Selanjutnya kita membuat frame relay. Apa sih frame relay itu? Frame relay itu singkatnya, setelah kita membuat kayak ibaratnya jalur, ini anggapnya sebagai jalur. Nah, jalur itu perlu dihubungkan. Bagaimana caranya? Nah, di sini ya, coba lihat. Serial 0 di sini, poso ke buol. Dari sini kita lihat. Lihat dari sini. Nah, toh ini dari si intinya apapun yang dipilih di sini, ini berdasarkan yang ini. Nah, dari serial 0 dia poso ke buol. Kemudian ke buol dia dihubungkan sama serial 1 karena apa? Serial 0 ini serial 1. Nggak mungkin serial 0 gabung sama serial 0, nggak mungkin, nggak bisa. Dari poso ke luwuk, ini kayaknya saya kasih lebar. Tidak berhasil. Intinya nggak bisa dilihat. Intinya adalah kita menghubungkan dari poso ke luwuk, terus luwuk ke poso ke toli-toli, toli-toli ke poso. Jadi ini lebih seperti kepada extendednya atau poso ke toli-toli, toli-toli ke poso. Jadi dia kayak bolak-balik. Itu dibikin semua koneksinya sampai ke toli-toli ke buol, buol ke toli-toli. Selanjutnya setelah selesai semua itu, ya kita lihat di sini. Kita perkecil sedikit. Lihat, ini kan kabelnya yang ke cloud masih merah ya. Ya baik dari router manapun. Lihat, router sini. Ini luwuk, ini bacanya luwuk nih. Luwuk, ini bacanya luwuk. Ini bacanya poso. Coba lihat, masih merah semua kan? Ini caranya setelah mengatur semua tadi, mengatur IP, mengatur DCLI, kemudian mengatur frame relay, hal yang selanjutnya kita perlu lakukan adalah membuka hubungannya ke cloud. Caranya gimana? Nah, kita pilih di routernya kabel mana yang berhubungan ke cloud. Dalam hal ini serial 6 kita kasih on. Kemudian yang ini kita kasih on juga, semuanya kita kasih on. Itu supaya koneksinya ke cloud itu terbuka. Nanti setelah kita buka pasti jadi warna hijau. Nanti dilihat ya. Lihat, nah ini di on semua ya. Setelah di on semua, coba lihat. Kabelnya memang merah ya, tapi kita lihat, perhatikan pada bagian yang ini. Lihat, antara router ke cloudnya, yaitu di bagian atas sini, coba lihat, udah hijau. Dari segala arah sudah hijau. Itu kenapa? Karena kita sudah buka portnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi frame relay, yaitu melakukan pengaturan pada port yang akan menggunakan frame relay. Ini dilakukan pada router, di mana langkah pertamanya yaitu kita klik pada router. Di sini yang konfigurasi pertama akan saya lakukan pada router daerah loop. Kita klik, kemudian kita klik CLI. Kemudian di sini kita enable.
Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian di sini kita masuk ke interface SE 6/0. Nah, di sini kita lakukan pengaturan IP dan frame relay. Di sini saya sudah punya komennya. Di sini kita tinggal copy. Kemudian kita klik paste di sini. Nah, itu kita enter, kita tulis no shutdown. Setelah itu kita exit. Di sini untuk konfigurasi frame relay pada router loop sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi ini ke router lain. Di sini kita lakukan konfigurasi untuk router POSO. Kita masuk ke halaman CLI-nya. Kemudian kita enable. Kemudian kita masuk ke interface SE 6/0. Nah, untuk komennya di sini kita tinggal copy paste di sini. Kemudian tinggal kita rubah isinya sesuai dengan untuk router loop. Di sini kita ubah jadi 20. Kemudian untuk DLCI-nya kita sesuaikan sesuai yang diatur sebelumnya. Kemudian kita copy. Lalu kita pastikan di sini, enter, kemudian no shutdown. Kemudian kita exit. Kemudian selanjutnya kita melakukan konfigurasi frame relay untuk port selanjutnya, yaitu router toli-toli. Nah, di sini kita klik router toli-toli, kemudian kita masuk pada CLI-nya, kemudian kita enable. Kemudian kita masuk config terminal. Kemudian kita masuk ke interface SE 6/0. Kemudian kita masukkan komen seperti tadi, kita copy di sini. Kemudian kita pastikan, lalu kita ubah nilainya. Di sini kita ubah jadi 30. Kemudian DLC-nya kita ubah sesuai yang diatur pada langkah sebelumnya. Di sini kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita no shutdown.
kemudian kita exit. Langkah selanjutnya kita atur untuk router yang keempat, yaitu router buol. Sini kita klik router buol, kemudian kita masuk ke CLI-nya. Ini kita enable lagi. Enable, baru config terminal. Masukin interface SE/0. /0 interface SE/0 ini adalah jalur yang digunakan untuk menghubungkan router dengan cloud. Kemudian kita enter, kemudian kita masuk ke notepad tadi, kemudian kita copy lagi, lalu kita ubah lagi nilainya menjadi akhiran dari IP address menjadi 40. Kemudian di sini kita ubah juga jadi 4. Kemudian kita copy lagi. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. Apabila proses konfigurasi frame relay untuk port yang terhubung ke apabila proses konfigurasi frame relay pada router berhasil, kita bisa melakukan pengecekan melalui ping, di mana di sini kita akan coba ping dari router buol ke router toli-toli. Nah, di sini kita lihat hasilnya sudah sukses. Kemudian kita ping lagi dari router toli-toli ke router loop. Nah, di sini berarti artinya proses konfigurasi frame relay telah berhasil. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas. Nah, yaitu tentang konfigurasi routing. Apa sih konfigurasi routing itu? Nah, konfigurasi routing sendiri adalah menghubungkan satu PC ke PC lain yang berada di daerah yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada kota Poso dan kota Luwuk. Nah, bagaimana cara mengirimnya seperti ini? Nah, untuk caranya itu, maka dari itu kita buka router. Nah, kemudian kita pilih config, terus static. Nah, ini hanya sekedar contoh aja ya. Nah, di sini kita masukin network. Nah, networknya itu 192.168.11.0. Nah, kemudian kita masukin masknya. Masknya itu 255.255.255.0. Kemudian next hop. Nah, next hop ini adalah alamat router yang dituju. Jadi contoh, misalnya alamat router yang dituju adalah ini. 192.168.100.10. Nah, ini alamat router yang dituju. Nah, setelah kita tulis gini, terus kita pilih add. Nah, setelah kita pilih add, kemudian nanti hilang ini, dan kita tulis lagi. Tapi di networknya ini kita tulis dengan angka yang berbeda. Tadi 11 kita tulis lagi 12, terus 13, 14, sampai 15. Untuk di satu router di daerah lain. Nah, sini ada terdiri dari beberapa router. Sini terus dari 11 sampai 45. Nah, coba kita tes ping dari daerah Poso ke daerah Luwuk. Jaringan ini. Nah, sini kita bisa lihat, sini successful. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila mungkin ada salah atau mungkin yang kurang jelas,
kami semua masih belajar, ya mohon dimaklumi. Apabila ada mungkin kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok ini, memohon maaf apabila mungkin ada ucapan yang menyinggung saudara-saudara ataupun yang menonton. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.